Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Jumat Agung, selamat memperingati kasih Tuhan yang demikian agung, dan juga selamat menikmati kebesaran kasih Tuhan yang telah dicurahkannya bagi kita orang yang percaya kepadanya. Tema kita dalam Jumat Agung pada tahun ini terambil dari Lukas 22 ayat yang ke-20, yaitu darah yang ditumpahkan bagi kamu. Darah yang ditumpahkan bagi saya, dan tentu juga darah yang ditumpahkan bagi saudara sekaliannya, dan bagi semua umat manusia. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 20, dari terjemahan baru. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Terjemahan yang lebih sederhana, yang lebih mudah untuk dimengerti, saya ambil dari firman Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah perjamuan malam itu, ia memberikan secawan anggur lagi kepada mereka sambil berkata, anggur ini adalah perjanjian baru untuk menyelamatkan kalian. Suatu perjanjian yang dimateraikan Allah dengan darah yang kucurahkan untuk menebus jiwa kalian. Menurut saya ini lebih mudah kita mengerti dan lebih jelas karena dirinci. Anggur ini adalah perjanjian baru. Jadi anggur yang diterima oleh murid-murid dalam perjamuan Paskah yang terakhir itu adalah perjanjian baru untuk menyelamatkan kalian. Suatu perjanjian yang dimateraikan Allah dengan darah yang kucurahkan untuk menebus kalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama-sama peristiwa ini terjadi pada malam sebelum Tuhan disalibkan, ketika Tuhan mengajak murid-muridnya untuk mengadakan Paskah, perjamuan malam yang terakhir, karena dia ingin bertemu sekali lagi dengan murid-muridnya sebelum mereka berpisah, sebelum Tuhan dipisahkan dari murid-muridnya karena harus naik ke kayu salib dan kemudian mati di kayu salib, menanggung beban dosa dan kejahatan umat manusia. Karena itu Tuhan katakan, betapa rindunya aku makan Paskah yang terakhir dengan kamu. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, momen ini adalah momen yang sangat penting karena ini terjadi beberapa jam sebelum Tuhan mati disalibkan. Karena itu pastilah ketika Tuhan tidak banyak berbicara, maka ucapan-ucapan Tuhan yang sedikit itu pasti mengandung arti yang sangat dalam. Dan salah satu yang disampaikan ialah dari Lukas 22 ayat 20 yang tadi sudah kita baca. Ada dua hal yang saya ingin ajak kita untuk renungkan dari ucapan Tuhan kepada murid-muridnya pada malam mereka mengadakan perjamuan Paskah. Yang pertama ialah tentang perjanjian. Dan yang kedua ialah tentang darah yang ditumpahkan. Apa yang dimaksudkan dengan perjanjian yang baru yang Tuhan berikan dengan anggur yang adalah darah yang ditumpahkan bagi orang percaya, bagi murid-murid dan bagi kita semua. Maka Lembaga Alkitab Indonesia mengaitkan itu dengan perjanjian yang pertama yang diberikan Tuhan kepada Abraham yang ditulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya dan mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan ini digenapi oleh Tuhan dengan kematiannya di atas kayu salib. Kalau tadi firman Tuhan katakan anggur ini adalah perjanjian baru, maka ada perjanjian lama. Perjanjian lama ialah perjanjian antara Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Allah mengikatkan dirinya dengan janji bahwa dia akan menjadi Allah umat Israel, dan umat Israel harus menjadi umat yang menaati Allah sebagai Tuhan mereka. Tetapi umat Israel mengingkari tanggung jawab mereka sebagai umat. Padahal Allah tidak pernah mengingkari janjinya sebagai Allah untuk orang Israel. Tetapi kemudian perjanjian itu menjadi tidak berguna karena satu pihak mengingkarinya, yaitu pihak umat sendiri. Oleh karena itulah Tuhan rindu membuat perjanjian yang lebih teguh dan yang lebih kuat. Dan perjanjian itu ada di dalam Kristus yang menumpahkan darahnya. Dan firman Tuhan katakan bahwa perjanjian itu dimeteraikan Allah dengan darah. Saya bacakan kembali, suatu perjanjian yang dimeteraikan Allah dengan darah. Itu lebih kuat daripada perjanjian yang sebelumnya. Dan yang kedua ialah bahwa kalau perjanjian sebelumnya Tuhan akan mengajarkan mereka untuk menaati Taurat, tetapi perjanjian yang kedua ini ialah Tuhan sendiri akan berbicara dalam batin orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu kemudian tergenapi ketika Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati orang percaya, sehingga roh itulah dari dalam yang mengajari kita untuk melakukan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau tadi dari luar disampaikan informasi Taurat kepada orang Israel supaya melakukan kehendak Allah, tetapi sekarang firman itu, kebenaran itu muncul dari dalam yang dibawa oleh Roh Kudus yang kemudian berbicara kepada umat untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan perjanjian yang baru. Oleh karena itu setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, setiap kali kita minum anggur di cawan yang adalah darah Tuhan, maka kita ingat bahwa firman itu sudah ada di hati kita. Bukan lagi datang dari luar, melainkan datang dari dalam yang disampaikan oleh Roh Kudus berulang-ulang kepada kita supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan mengikatkan perjanjian itu kepada Abraham. Saya mau membacakannya. Ketika Abraham meminta penegasan dari Tuhan, bagaimana dia bisa yakin atas janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepadanya. Maka inilah firman Tuhan katakan, kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai
Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Maka itulah bentuk perjanjian ketika Allah menerima persembahan kurban hewan yang dibuat oleh Abraham. Dan Tuhan memakannya dengan api, maka kemudian sahlah perjanjian itu. Kemudian janji itu diteguhkan lagi dengan sunat. Nah, kita bisa baca di Kejadian 17 ayat 9 sampai dengan 14, demikianlah firman Tuhan. Inilah perjanjianku yang harus kamu taati. Inilah perjanjian antara aku dan kamu dan semua keturunanmu. Setiap laki-laki harus disunat. Ayat 11, kamu harus memotong kulit katanmu menjadi tanda perjanjian antara aku dan engkau. Dan turun-temurun setiap bayi laki-laki di antaramu yang berumur 8 hari juga harus disunat. Baik yang lahir di tengah-tengah umatmu maupun yang engkau beli dari orang asing, yaitu mereka yang tidak termasuk keturunanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai cara yang Allah perbuat supaya perjanjian itu dipegang oleh umat Tuhan, tetapi mereka mengingkarinya. Sehingga dengan sendirinya kemudian perjanjian itu menjadi batal. Dan oleh karena itulah Allah membuat perjanjian yang baru bagi orang Israel dan bagi semua orang yang mau menerima Kristus dan darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Dan perjanjian itu akan mengikat selama-lamanya. Dan perjanjian itu bukan lagi dari luar, melainkan sudah ada di hati kita. Sehingga kalau kita mau menggeremet, kalau kita mau memperhatikan, kalau kita mau lebih dengar-dengaran, maka sering sekali Roh Kudus itu berbicara di hati kita. Kalau kita barangkali malas ke gereja, Tuhan ingatkan supaya kita beribadah. Kalau kita berhitung-hitung memberi persembahan, Roh Kudus ingatkan kita bahwa pengorbanan Tuhan demikian besar, tidak sebanding dengan pengorbanan apapun yang kita berikan, termasuk bahkan nyawa kita pun tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan, karena Tuhan yang Maha Agung mempersembahkan dirinya menjadi hina, mati, tersalib. Oleh karena itu Roh itu mengingatkan kita. Dan kalau kita misalnya kadang-kadang malas membaca firman Tuhan, atau malas berdoa, atau malas bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita, maka Roh itu akan terus mengingatkan kita. Tetapi kalau kita terus mengeraskan hati, menolak, maka bisa jadi kemudian hati kita, kata orang Karo, batu-batun. Tidak lagi mau mendengar, tidak lagi peka mendengar Tuhan berbicara. Dan kalau misalnya Roh Kudus sudah tidak lagi kita dengarkan dan tidak berbicara, biasanya Tuhan akan buat peristiwa. Tuhan buat kejadian, barangkali kita mengalami kebangkrutan, barangkali sakit penyakit, barangkali kegagalan dalam berbagai pekerjaan kita, dan lain-lain yang menyadarkan. Kalau Yunus disadarkan ketika dia kemudian masuk ke perut ikan dan kemudian sadar. Kalau orang Israel disadarkan ketika mereka terbuang ke Babilonia, dan mereka kemudian sadar, dan ketika mereka sadar Tuhan pulihkan mereka. Begitulah Tuhan membuat supaya perjanjian itu kita taati. Kalau Tuhan tidak mungkin tidak taat, tetapi kita perlu menaatinya. Itulah yang pertama yang berhubungan dengan perjanjian. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sudah kita baca bersama-sama, firman Tuhan katakan, dimateraikan Allah dengan darah yang kucurahkan untuk menebus jiwa kalian. Dan itulah tema kita hari ini. Darah yang ditumpahkan bagi kamu, darah yang dicurahkan untuk menebus jiwa kalian atau untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan adalah darah yang mahal, darah yang mulia. Mengapa kemudian kita sebut sekarang Jumat Agung? Karena yang dipersembahkan manusia yang agung. Dan darah yang dicurahkan ialah darah yang agung. Sehingga kemudian kita mengenang peristiwa itu menjadi Jumat yang agung, karena hari ini terjadi peristiwa yang agung, yaitu ketika Yesus Kristus, manusia yang agung, manusia yang sempurna, rela mencurahkan darahnya yang agung, darahnya yang suci, darahnya yang sempurna bagi kita manusia yang hina. Nah, itulah sebabnya kemudian Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25 ketika mengajak orang-orang Korintus untuk mengadakan perjamuan kudus, dia mengingatkan kembali
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Betapa agungnya peristiwa Tuhan mencurahkan darahnya sehingga Rasul Paulus kemudian memberikan perintah supaya itu diperingati oleh umat Tuhan. Kebangkitan Tuhan tidak ada perintah untuk memperingati. Kenaikan Tuhan di surga juga tidak ada perintah untuk memperingati. Kelahiran Tuhan juga tidak ada perintah untuk diperingati. Hanya ada satu perintah untuk diperingati, yaitu peristiwa kematian Tuhan, peristiwa dicurahkannya darah, peristiwa tertumpahnya darah untuk menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 9 ayat 12 sampai 14. Bagaimana kemudian darah menjadi alat Tuhan untuk menebus dosa orang yang bersalah. Darah hewan yang dipakai dan diperintahkan, kalau ada orang yang bersalah, maka orang itu harus mempersembahkan darah hewan, supaya ketika darah itu ditumpahkan, maka dosa orang itu diampuni oleh Tuhan. Tetapi setiap kali orang berdosa, maka harus lagi ada korban hewan yang dipersembahkan. Setiap kali berdosa, harus lagi ada korban hewan yang dipersembahkan. Begitulah manusia terus terikat dengan aturan itu, dan bayangkanlah berapa banyak hewan yang harus menjadi kurban karena manusia yang tentu tidak bisa terhindar untuk berbuat dosa. Oleh karena itulah penulis Ibrani kemudian katakan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 12 sampai 14. Ayat 12 firman Tuhan katakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Penulis kitab Ibrani menyampaikan firman ini kepada jemaat penerima surat Ibrani ini karena mereka mulai tawar hati akibat banyaknya pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka, banyak penderitaan dan bahkan aniaya juga yang mereka alami sehingga iman mereka mulai tawar. Oleh karena itulah penulis Ibrani memberikan surat ini dan menunjukkan keutamaan Kristus. Tentu orang penerima surat Ibrani adalah orang-orang Israel yang mengerti betul bagaimana imam secara rutin mempersembahkan domba jantan, domba darah anak lembu, dan kemudian juga dengan percikan abu lembu muda untuk menguduskan mereka yang berbuat salah. Dan itu sudah sah, dosa mereka sudah sah diampuni oleh Tuhan. Tetapi bayangkanlah, kata penulis surat Ibrani, Kristus masuk satu kali ke tempat yang maha kudus. Bukan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, melainkan membawa darahnya sendiri, darah yang suci. Karena ketika Tuhan memberikan perintah, syarat untuk memberikan kurban penghapus dosa, maka hewannya tidak boleh bercacat, hewannya harus yang terbaik. Ada ukuran usia yang harus diberikan supaya persembahan itu menjadi sah. Oleh karena itulah, kalaupun manusia akan mempersembahkan dirinya bagi umat manusia yang lain, maka manusia itu harus sempurna, manusia itu harus tidak berdosa, supaya dia sah untuk menjadi korban penghapus dosa bagi orang lain yang berdosa. Maka Kristuslah yang paling mungkin, Kristuslah yang paling tepat. Seperti tadi cerita yang disampaikan oleh Andika tentang seorang raja yang harus menanggung sendiri akibat dari titahnya, bahwa siapa yang mengambil makanan dari gudang logistik kerajaan harus dihukum mati. Dan ibunya lah yang mencuri itu.
Tentu sebagai seorang raja, dia bisa suruh seorang budak, bisa suruh seorang pengemis, bisa ambil orang yang tidak berguna di kerajaan itu untuk kemudian mengganti ibunya. Tetapi kalau itu dia lakukan, maka semua orang akan menertawakan karena tidak sebanding dengan ibunya itu. Maka yang sebanding dan yang layak kemudian menggantikannya ialah dirinya sendiri. Dan itulah yang dilakukannya. Dan maka Kristus pun tahu. Dan ketika dia berada di Taman Getsemani, dia mengucapkan dua doa kepada Tuhan. Tuhan, kalaulah mungkin lalu cawan ini dari aku, hendaklah lalu. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Tapi yang kedua kemudian Tuhan tegaskan lagi bahwa cawan ini tidak mungkin lagi lalu dariku, maka biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Karena Tuhan tahu tidak ada korban lain yang layak untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ada darah siapapun yang layak untuk menebus dosa manusia kecuali darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan oleh karena itulah dia merelakan dirinya. Walaupun tentu menghadapi kegentaran yang hebat ketika berada di Taman Getsemani, mengalami kesakitan fisik ketika dia mulai berada di pengadilan Kayafas, mulai berada di pengadilan Pilatus, dan kemudian dicambuk, dan kesakitan yang demikian hebat ketika dia harus memikul salib, dan ketika dia digantungkan di kayu salib, dan kemudian dipakukan tangan dan kakinya, kesakitan-kesakitan fisik itu harus ditanggungnya. Dan harus berpisah dari murid-muridnya, harus berpisah dari ibunya, harus berpisah dari saudara-saudaranya, dan dia dituduh sebagai orang yang terkutuk karena mati bersama-sama dengan penjahat, mati terkutuk di atas kayu salib. Kalau Abraham dan bapak-bapak leluhur mati terhormat karena mati pada usia tua ketika sudah usur, mereka kemudian ada upacara penguburannya dan kemudian mereka disemayamkan di tempat yang terhormat. Tetapi itu tidak dialami oleh Tuhan karena memang dia dihukum atas kejahatan-kejahatan yang ditimpakan kepada dia. Bukan kejahatannya, melainkan kejahatan yang ditimpakan, yaitu kejahatan saya dan kejahatan kita semua. Begitulah, maka kemudian kita sebut ini peristiwa yang agung karena Tuhan rela menanggungkan segala dosa dan kejahatan-kejahatan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, darah yang ditumpahkan bagi saya, darah yang ditumpahkan bagi saudara, itu darah yang agung dan darah yang mulia. Siapakah yang mau berkorban untuk saya? Siapakah yang mau berkorban untuk saudara? Barangkali kita katakan, oh istriku atau suamiku atau anakku. Tetapi jujurlah kita, suami kita pun pengorbanannya terbatas. Pasangan kita pengorbanannya terbatas. Orang tua kita pengorbanannya untuk kita pun terbatas. Anak-anak kita pun pengorbanannya terbatas. Kalaupun dia mau mengorbankan nyawanya, tetapi itu tetap tidak setara untuk menghapus segala dosa dan kejahatan kita. Oleh karena itulah ketika kita mendengar firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, betapa berharganya kita. Betapa berharganya saya, betapa berharganya saudara. Sehingga Allah sendiri rela mati. Mati untuk saya dan mati untuk saudara. Tapi sekaligus juga mengingatkan kita betapa besarnya dosa kita. Betapa besarnya kejahatan kita. Sehingga harus Allah sendiri yang menjadi manusia. Sehingga harus ada pengorbanan yang agung, dan yang kudus dan yang suci. Sehingga layak untuk menebus segala dosa dan kejahatan kita. Dan oleh karena itulah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena dia telah menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Pada satu bukit, itu lagu yang saya kira lagu yang kekal ya, lagu yang klasik, lagu yang terus dikenang. Akan selalu menggentarkan hati kita pada satu ya bukit dengan kayu yang kasar, tapi itu semua menggambarkan dosa kita kepada Tuhan. Oleh karena itulah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati, kita mengingat kembali betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kita mengingat kembali betapa besarnya dosa kita, betapa besarnya kejahatan kita. Tetapi lebih besar lagi kasih Tuhan sehingga dosa kita dan kejahatan kita dilepaskan dan dibebaskan oleh Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ke hari-hari yang akan datang?
Yang harus kita lakukan ialah selalu mengucap syukur kepada Tuhan, mengagungkan Dia, memuliakan Tuhan, menyebutkan namanya dengan penuh takjub akan kasih-Nya, dan kemudian melakukan kehendak-Nya, menyenangkan hati-Nya, menghargai pengorbanannya. Dengan kita berpuasa selama puasa pekan puasa Paskah ini, sudah 5 hari kita berpuasa. Itu ya tentu kecil sekali, tetapi kita sebagai manusia mana mungkinlah bisa berbuat lebih sebanding dengan yang diperbuat oleh Tuhan. Saya kira apa yang sudah kita perbuat pun pastilah sudah menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sampaikan dengan setulus hati kita. Inilah yang bisa kita perbuat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi ada di antara kita yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Jangan lagi ada di antara kita yang memikirkan apa yang harus ku cari dalam hidupku untuk menambah kekayaanku, untuk menambah popularitasku, atau untuk mencapai yang kuinginkan. Melainkan salibkanlah semua itu dan gantikanlah. Apa yang Engkau mau Tuhan, biarkanlah aku melakukannya dalam hidupku yang singkat. Tidak tahu kita berapa lama lagi hidup kita, tetapi tidak penting berapa lama kita hidup, melainkan apakah berkualitas atau tidakkah hidup kita. Maka tema kita tahun ini, takutlah akan Tuhan dan lakukanlah perintah-perintahnya, itu disampaikan oleh Raja Salomo. Bukan soal panjangnya, bukan soal lamanya kita hidup, melainkan adalah apakah hidup kita berkaitan dengan Kristus atau tidak. Kalaupun lama kita hidup, kalaupun banyak yang kita lakukan, tapi tidak berhubungan dan tidak memuliakan Kristus, itu semua menjadi sia-sia. Tetapi singkat pun kita hidup, tidak banyak pun oleh dunia anggap yang kita lakukan, tapi kalau itu kita persembahkan kepada Kristus, maka itu menjadi sangat berarti dan itu menjadi sangat besar. Karena itulah yang menyenangkan Tuhan, dan karena untuk itulah Tuhan rela mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, mari kita tata hidup kita. Kita isi hari-hari kita untuk semakin menyenangkan hati Tuhan, untuk semakin memuliakan Tuhan, menyaksikan kebesaran namanya, menguatkan jiwa-jiwa yang banyak di sekitar kita, terutama pada masa pandemi yang barangkali kelelahan, yang bergumul, dan banyak masalah yang dihadapi. Marilah kita menyampaikan kata-kata yang membesarkan hati. Mari kita bagikan firman Tuhan untuk menguatkan orang. Mari kita sebutkan nama Kristus, karena di dalam nama itulah terjadi keselamatan. Karena firman Tuhan katakan, tidak ada pada nama siapapun yang Tuhan berikan yang dalam nama itu ada keselamatan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi firman-Nya, meneguhkan hati kita, menguatkan kita, dan kalau nanti kita mengakhiri puasa kita, kita bersyukur bagian kita sudah kita lakukan, dan masih banyak lagi tanggung jawab di depan kita yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Mari kita terima dengan penuh sukacita. Kita jadikan diri kita sebagai hamba yang mau setia kepada Tuhan, hamba yang sudah diberkati oleh Tuhan, hamba yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan biarlah hidup kita berbakti bagi kemuliaan nama Tuhan.